Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 89, Pembantaian. Apa? Senyum di wajah prajurit berbaju perak itu langsung membeku. Dia menatap tak percaya pada cahaya pedang yang tiba-tiba muncul. Itu dia. Prajurit berbaju perak itu juga mengenali siapa yang telah melakukan gerakan itu. Apakah prajurit di tingkat laut spiritual itu, yang tidak ia perhatikan dan dianggap membosankan untuk dibunuh? Ya, itu adalah prajurit yang berada di level laut spiritual. Ketika semua orang di sekitar, bahkan termasuk Ye Mei sendiri, tidak menyadari apa yang sedang terjadi, Jian Wushuang telah dengan jelas melihat sosok prajurit dalam sosok perak dan menebasnya. Cahaya pedang ini, secercah ketakutan muncul di mata prajurit berbaju perak itu. Cahaya pedang itu terlalu cepat, bahkan jauh lebih cepat daripada yang bisa dia lakukan dengan kekuatan penuhnya. Terlalu cepat baginya untuk bertahan. Pada saat berikutnya, pedang itu langsung melesat tepat di depannya. Ah! Prajurit berbaju perak itu langsung menjerit sedih dan kesakitan, menatap tangan kanannya dengan heran. Sebenarnya, cahaya pedang itu telah langsung memotong setengah telapak tangannya saat aliran darah menyembur keluar dengan deras. Apa? Beberapa orang di sekitar juga menyaksikan apa yang telah terjadi. Mereka akhirnya dapat melihat dengan jelas sosok prajurit berbaju perak, serta telapak tangannya yang terpotong menjadi dua dan pedang lunak ungu yang telah jatuh ke tanah. Pada saat itu, semua orang berhenti bernapas. Berlari. Dengan separuh telapak tangannya terpotong, wajah prajurit berbaju perak itu berubah kesakitan, tetapi dia masih sedikit sadar. Alih-alih mengambil separuh telapak tangannya yang terpotong dan pedang lunak ungu itu, dia bergegas keluar dan melarikan diri. Dia jelas tahu bahwa yang paling dia kuasai adalah pembunuhan dan kecepatan tinggi. Sedangkan untuk pembantaian tatap muka, baik Bayan maupun Taisan, yang keduanya berada di alam inti emas mendalam, dapat mengalahkannya seorang diri. Oleh karena itu, begitu sosoknya terlihat, dia harus segera pergi. Yang lebih buruk adalah tangan kanannya sekarang lumpuh, dan kekuatan tempurnya sebagian besar berkurang. Selama kalian semua sudah datang, maka tinggallah di sini. Sebuah suara mengambang terdengar di telinga sang prajurit berbaju perak ketika raut wajahnya berubah drastis. Sua. Ujung pedang yang dingin itu langsung menembus dada prajurit berbaju perak itu dari belakang, dengan ujung pedangnya menembus seluruh jantungnya. Gerakan ketiga dari Formless Swordsman, High plus P, manuver cepat. Prajurit berbaju perak itu hanya merasakan sedikit rasa manis di tenggorokannya. Sesaat kemudian, semburan darah menyembur dari mulutnya, sebelum tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. Bahkan ketika dia meninggal, dia tidak percaya bahwa dia akan mati di tangan seorang prajurit di tingkat laut spiritual. Setelah membunuh prajurit berbaju perak, Jian Wushuang memasukkan kembali pedang pembunuh 3 kali ke dalam sarungnya. Kemudian, dia membungkuk untuk mengambil cincin langit dan bumi milik prajurit berbaju perak dan pedang lunak ungu itu dari tanah sebelum berbalik untuk melihat Bayan dan yang lainnya. Begitu dia berbalik, Jian Wushuang mendapati bahwa Bayan, Taisan, Ye Mei, dan pria paruh baya berambut ungu itu semuanya sedang menatapnya dengan wajah terkejut. Pendekar, kau membunuhnya, kata Bayan dengan heran. Haruskah aku tidak mencoba membunuhnya dan menunggu dia membunuhmu satu persatu? Jian Wushuang bertanya balik. Baik Bayan maupun Taisan memandang Jian Wushuang dengan cara yang berbeda. Seperti Taisan, dia sama sekali tidak menganggap Jian Wushuang sebagai seseorang sebelumnya. Dalam pandangannya, seorang prajurit di level laut spiritual yang mencoba menyelesaikan tugas pengawal naga emas bercakar dua berarti dia mengejar kematian. Dia bahkan bertengkar dengan Jian Wushuang. Tapi sekarang, Taisan sama sekali tidak bisa memandang rendah Jian Wushuang. Sebaliknya, dia merasakan ketakutan yang mendalam terhadapnya dari lubuk hatinya. Ya, itu ketakutan. Bagaimanapun, prajurit berbaju perak itu telah membunuh 3 rekannya di depannya, tetapi dia bahkan tidak melihat bayangan lawan mereka. Namun, Jian Wushuang langsung membantai prajurit berbaju perak itu. Setelah menyaksikan kekuatan seperti itu, bagaimana dia bisa berdiri di sana tanpa rasa takut? Adapun Ye Mei dan pria setengah baya berambut ungu itu, mereka telah melihat sebelumnya bahwa Jian Wushuang membunuh monyet iblis Herculean di alam inti emas mendalam hanya dalam sekejap, jadi mereka tahu bahwa kekuatan Jian Wushuang sangat mengerikan. Namun, ketika mereka melihat Jian Wushuang begitu mudahnya membantai prajurit berbaju perak itu, mereka masih merasa sangat terkejut. Pendekar, terima kasih. Ye Mei menatap Jian Wushuang dengan sungguh-sungguh dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Baru saja, prajurit berbaju perak itu bermaksud membunuhnya, dan dia tahu betul. Jika Jian Wushuang tidak menyelamatkannya tepat waktu, dia pasti sudah mati sekarang. Sama-sama. Bagaimanapun, kita adalah sahabat. Tentu saja aku tidak bisa melihatmu terbunuh, jawab Jian Wushuang santai. Ye Mei mengangguk pelan. Meskipun Jian Wushuang tampak sangat santai, dia masih ingat bantuan baik darinya. Baiklah.
Orang yang menghalangi jalan kita telah terbunuh. Kapten Bayan, mari kita lanjutkan perjalanan kita, kata Jian Wushuang. Hah. Bayan tertegun sebelum memahami kata-katanya. Kemudian, dia mengangguk cepat, berkata, baiklah, baiklah. Ayo pergi. Pada malam hari, di sebuah bukit, Bayan dan beberapa orang lainnya berkumpul di depan api unggun. Bagaimana mungkin? Pria itu hanya berada di alam inti emas mendalam dengan kekuatan yang tidak terlalu kuat. Dia hanya cukup ahli dalam pembunuhan. Jika aku melawannya secara langsung, mungkin aku bisa mengalahkannya. Suara Taisan sangat tegas. Sungguh memalukan. Bagaimanapun, kamu adalah seorang ahli di alam inti emas yang mendalam, tetapi tidak dapat melihat kultivasi kekuatan spiritualnya. Bayan mencibir. Itu semua karena kecepatan tinggi orang itu. Taisan mengerutkan bibirnya dan kemudian berkata, namun, saudara pendekar pedang benar-benar hebat. Dia hanya berada di alam laut spiritual, tetapi dia dengan mudah membunuh seorang prajurit di inti emas primordial. Setelah mengetahui kekuatan Jian Wushuang yang sesungguhnya, Taisan tidak merasa bangga sama sekali di hadapan Jian Wushuang. Benar-benar hebat. Bayan juga memujinya. Prajurit alam laut spiritual yang hebat seperti itu tidak mungkin orang biasa. Menurut pendapatku, dia pasti memiliki latar belakang yang hebat. Dia bahkan mungkin murid Istana Naga. Istana Naga. Taisan dan pria paruh baya berambut ungu itu membuka mata lebar-lebar. Pendekar pedang itu benar-benar murid Istana Naga, kata Ye Mei saat itu. Benarkah? Bayan, Taisan, dan pria paruh baya berambut ungu menunjukkan ekspresi ketertarikan yang besar. Di samping mereka, Jian Wushuang duduk santai di atas batu raksasa, bermain dengan pedang lunak ungu di tangannya. Pedang lunak ungu itu diperoleh setelah membunuh prajurit berbaju perak itu. Yang mencolok adalah ada dua karakter merah terukir di gagang pedangnya, 11. Gumam Jian Wushuang. Kemudian, dia membalikkan tangannya dan sebuah gulungan kecil muncul. Itu tentu saja gulungan tugas Istana Naga. Tugas Istana Naga di tahap 1 sebagian besar telah selesai, jadi dia mulai mempelajari tugas tahap 2. Membuka gulungan. Tugas tahap 2, bunuh pengawal perak gelap. Lokasi tugas, pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya. Uraian tugas, di Istana Pangeran Komando Dongyang dari dinasti Tianzong, ada pasukan penjaga yang terlatih dengan baik yang disebut pengawal perak gelap. Ada lebih dari 100 pengawal perak gelap, yang sering kali secara diam-diam membantu Istana Pangeran Komando Dongyang untuk membunuh musuh dan menyelesaikan beberapa tugas rahasia. Proses pelatihan pengawal perak gelap sangat kejam dan rumit.